Di bulan Agustus 2023 ini, tema di gereja tempat saya berbakti adalah The Power of Knowing the Truth. Ya, kuasa yang bekerja karena mengetahui kebenaran. Ya, karena kebenaran adalah firman Tuhan adalah kebenaran, maka bisa juga kita mengatakannya the power of God's word, ya. Kuasa dari firman Tuhan, tapi tentunya firman Tuhan yang kita ketahui. Jadi the power of knowing the word, ya, atau God's word. Nah, ini merupakan subtema dari tema umum di tahun 2023 yang dideklarasikan sebagai the year to rise up and be victorious. Jadi ini tahun untuk bangkit dan berkemenangan. Kalau tahun-tahun sebelumnya, khususnya barangkali waktu masa pandemi, kita mengalami banyak hal yang mungkin merugikan atau mengecewakan, maka di tahun ini kita bangkit dan berkemenangan. Berkemenangan tuh bukan berarti nggak ada masalah, justru masalah-masalah itu diatasi sehingga kita senantiasa berkemenangan, ya, kita bisa menang. Nah, ayat sentralnya yang dipakai adalah dari Yohanes 8 ayat 31-32. Ya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu ayat dari Yohanes 17, ya, ayat yang ke-17, bagian dari doa Tuhan Yesus ketika dia di taman di Getsemani. Dia berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tema di bulan Agustus ini, kuasa yang bekerja karena mengetahui kebenaran, karena memahami firman Tuhan. Firman itu punya power, punya kuasa, tapi itu hidden power, power yang tersembunyi. Hanya bisa kita pahami kalau kita mengetahuinya, memahaminya. Dan itu hanya bisa karena pekerjaan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ya, kita mesti membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, menyediakan waktu setiap hari untuk bisa mengerti, memahami firman-Nya. Nah, dari sejak Januari, ya, ada berbagai tema, ya, subtema yang dibuat setiap bulan, dan itu merupakan seperti benang merah, ya, penjabaran step by step untuk kita bisa meraih apa yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya, supaya kita bisa mengalami, ya, untuk bangkit dan berkemenangan. Dimulai dengan di bulan Januari ini, ya, memang introduksi tentang tahun untuk bangkit dan berkemenangan. Jadi di sini kita belajar untuk bangkit, ya. Kalau di masa lalu ada banyak setback, ya, ada banyak mungkin kemunduran, ya, ada kecewaan, ada mungkin kepahitan, ya. Ayo, ini saatnya untuk bangkit, ya, dan berkemenangan. Nah, seperti saya katakan tadi, berkemenangan itu bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada pertandingan. Justru kemenangan itu terjadi karena kita ikut pertandingan dan kita menang. Percayalah bahwa Tuhan mau kita menang senantiasa. Bahkan Roma 8 ayat 37 berkata bahwa kita ini sudah dibuat menjadi orang-orang yang lebih dari para pemenang atau lebih dari para penakluk. Itu di bulan Januari, ya. Kemudian di bulan Februari, a life full of victory. Jadi ini juga perlu kita pegang, ya, bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita kehidupan yang penuh kemenangan. Tapi untuk menang kita mesti bertanding dalam pertandingan iman yang sudah
Tuhan tetapkan buat kita masing-masing. Di Ibrani 12 dikatakan kita ini melakukan dengan tekun ya pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Masing-masing kita ini punya pertandingan ya, pertandingan iman yang berbeda satu dengan yang lain. Kadang-kadang ada yang sama, tapi sebagian itu beda. Sama kayak waktu kita kuliah. Misalnya waktu kita kuliah, saya ingat waktu kuliah tingkat 1 itu namanya TPB, tahun pertama bersama. Jadi mata kuliahnya sama semua ya. Itu kita harus lulus semua mata kuliah itu. Ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika 1, matematika 2, ya fisika dasar 1, fisika dasar 2, kimia 1, ya kimia 2. Lalu ada kewiraan waktu itu ya, zaman sekian tahun yang lalu. Lalu ada pelajaran konsep teknologi, harus lulus semua. Tapi begitu masuk jurusan, maka jurusan yang saya ambil beda dengan jurusan teman saya. Ya, ada pelajaran-pelajaran yang saya harus lulus, teman saya nggak dapat itu karena pertandingannya beda, jurusannya beda dengan saya. Dalam kehidupan kita juga begitu. Ada yang memang Tuhan panggil untuk menjadi profesional, ada yang Tuhan panggil untuk menjadi pengusaha, ada yang dipanggil untuk full timer jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan juga beda-beda panggilannya. Ada yang jadi gembala, ya, ada yang Tuhan panggil untuk jadi teacher, jadi guru, ada yang Tuhan panggil menjadi penginjil, ada yang Tuhan panggil untuk menjadi apalagi tadi ya, ada penginjil, ya ada yang seperti nabi ya, lalu ada yang menjadi rasul, walaupun itu ya step by step tentunya. Nah, ada yang dipanggil untuk menjadi worship leader ya di gereja, jadi fokus di situ. Ada yang main musik ya dan sebagainya. Kadang-kadang bisa beberapa ya kayak beberapa mata kuliah sekaligus harus kita ikuti ya. Lalu bulan Maret kita belajar tentang kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Ya, di surat Yohanes, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita ya. Bagaimana kita memperoleh iman? Itu karena kita bergaul dengan Tuhan, kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita ya. Jadi karena hubungan yang intim, kita bisa menangkap suara Tuhan. Firman yang kita baca tidak hanya sifatnya menjadi knowledge di otak kita, pengetahuan tok, tapi itu menjadi rema, menjadi kebenaran yang disingkapkan. Itu yang membuat iman itu muncul. Nah, waktu iman itu muncul, keputusan kita adalah untuk percaya ya, jaga perkataan kita, jaga hati kita, lalu bertindak seperti yang Tuhan tuntun dalam hidup kita. Di bulan April kita belajar tema sudah selesai, it is finished. Ketika Yesus digantung di kayu salib, itu ada 7 perkataan yang dia ucapkan. Salah satunya adalah tetelestai, yang artinya sudah selesai, it is finished. Apa saja yang sudah selesai dia bayar di kayu salib? Ya, soal dosa ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa supaya kita yang percaya kepadanya dibenarkan ya. Kemudian akibat dosa itu kan ada penyakit. Jadi penyakit juga dibayar oleh Yesus di kayu salib. Makanya surah Petrus mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Bukan akan sembuh, tapi sudah sembuh. Kemudian juga soal kemiskinan ya. Surah Korintus mengatakan Yesus telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ini ada orang-orang ribut ini kaya rohani atau kaya jasmani, kaya materi. Ya jelaslah pasti kaya rohani, tapi dampaknya itu juga ke jasmani, ke materi juga. Kita baca Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Salomo, itu orang-orang yang diberkati ya, secara rohani, tapi juga secara jasmani ya, secara materi. Tentu ukurannya masing-masing berbeda. Kita nggak bisa bandingkan si ini lebih kaya jadi lebih diberkati ya dengan secara kasat mata. Mobilnya ada 7 tuh ya, kita buru-buru mobil, motor aja nggak punya, berarti dia lebih diberkati. Ya nggak juga
ya tergantung panggilannya di mana. Ya, kalau kita nggak perlu mobil 7 ya nggak perlu. Ya, kalau kita tinggal di daerah misalnya yang nggak ada jalan raya di pedalaman, ya kita nggak perlu mobil, ya paling jauh mungkin motor atau sepeda. Kan banyak hamba Tuhan di pedalaman yang seperti itu. Ya, jadi menafsirkannya kita mesti melihat juga. Kemudian masalah hutang, ya ini juga pembahasan tersendiri yang bisa digali, bahwa Tuhan Yesus itu memakukan surat hutang di kayu salib. Nah, ini bisa direnungkan dan perlu waktu untuk menjabarkan bahwa di sejak perjanjian lama itu ada perintah, ya membatalkan hutang, ya dan sebagainya, ya sekali lagi perlu waktu untuk membahasnya. Lalu karena kita sudah digantung Yesus sudah digantung di kayu salib, maka semua kutuk sudah dibayar. Jadi kita ini sudah diberkati, ya. Jadi itu yang tetelestai, ya sudah selesai. Kemudian bulan Mei kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, dan kenaikannya itu meninggalkan berkat dan pesan. Waktu dia naik ke surga, ya dia berkata, kamu pada murid-muridnya waktu itu, ya, kamu tinggal di sini menantikan Roh Kudus yang akan dicurahkan, lalu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di bulan Juni kita memperingati turunnya Roh Kudus. Nah, waktu Roh Kudus turun itu tidak hanya dia datang, dia menjadi pendamping kita, dia tinggal bersama kita, tapi juga ada kuasa yang menyertai. Kisah 1 ayat 8 itu yang tadi saya sebut, ya. Kamu akan menerima kuasa atau dunamis, ya, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ada pencurahan kuasa kebangkitan, ya, dari Tuhan Yesus yang dia naik ke surga, kemudian dia mengirimkan Roh Kudus yang disediakan bagi setiap orang percaya. Di bulan Juli kita belajar tentang the power of believing prayer, kuasa doa dengan penuh kepercayaan. Doa kita itu menjadi penuh kuasa ketika kita itu berdoa dengan penuh kepercayaan, ya. Nah, bagaimana kuasa doa itu bisa sangat luar biasa? Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi kita perlu belajar bahwa doa itu menjadi berkuasa ketika dinaikkan oleh orang benar, orang yang dibenarkan di hadapan Allah, dan dengan penuh keyakinan. Ada dasar firman Tuhannya, ada iman yang menyertainya, yang mendasarinya. Lalu di bulan Agustus ini kita belajar tentang the power of knowing the truth, ya. Kita perlu memahami kebenaran demi kebenaran yang ada di firman Tuhan, sehingga itu menolong, memampukan kita untuk bisa bangkit dan senantiasa berkemenangan. Jadi ini dari bulan Juli, ya, dan Agustus ini kita belajar hal-hal dasar, ya, untuk bisa bangkit dan hidup berkemenangan. Di bulan Juli kita belajar pentingnya doa, lalu bagaimana berdoa dengan penuh kuasa. Di bulan Agustus ini kita belajar pentingnya mengerti kebenaran, ya, firman Tuhan. Di Yohanes 8 ayat 31-32 ini dikatakan Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi dia bilang kepada orang Yahudi yang percaya, ya, kalau kita terjemahkan sekarang kepada orang Kristen yang percaya. Karena sebagian nggak percaya. Kalau kamu nggak percaya, sudah game over, ya. Tapi kalau kamu percaya, ada step berikutnya. Kamu tetap dalam firman-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu nggak bisa baca sebentar simsalabim lalu tinggalin. Enggak, kamu harus tetap baca, renungkan. Jadi kamu akan menjadi murid-Ku. Nah, murid itu ada disiplin, ya. Murid itu seorang yang bayar harganya untuk sekolah, ya. Bisa bayar uang, bayar bangun pagi dan sebagainya. Lalu kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan membuat kamu merdeka, membuat kamu berkemenangan. Yang disebut kebenaran di sini tentunya adalah firman Tuhan. Nah, untuk itu sebagai murid Tuhan kita perlu membangun satu habit
kebiasaan. Salah satunya adalah morning devotions. Ya, apa artinya morning devotions? Devotion tuh ya kalau bahasa Inggris itu artinya kalau kita ingat devoted ya, devoted itu setia ya, mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan dalam hal ini ya. Dan kalau disebut morning devotions artinya waktu yang kita sediakan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mendedikasikan hidup kita ini untuk membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Tidak hanya baca sebagai pengetahuan, tapi teduh. Kita belajar untuk pagi hari itu kita bangun, kita berdiam diri, merenungkan firman-Nya. Kita berkata-kata dalam hati kita. Kita juga bisa menyatakan keinginan hati kita ya. Paulus berkata di Filipi 4 ayat 6 dan 7, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya, nyatakan kepada Allah. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada pagar anugerah, ada pagar sekeliling pikiran kita yang menjaga kita dari serangan-serangan pikiran yang negatif. Nah, itu perlu kita lakukan dengan rutin setiap pagi. Coba bangun pagi, dedikasikan waktu yang kontinu, misalnya 4:30 atau jam 4 kalau yang bisa ya. Tentunya kalau yang bekerja kita harus atur waktunya supaya jangan kurang tidur ya. Pagi hari lakukan dengan setia ya. Lalu kita memuji menyembah Dia, baca firman-Nya, dan juga ini kita perlu perhatikan Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan-Nya ya. Ingat baik-baik apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Waktu kita mengalami kesulitan, coba tengok ke belakang, lihat apa saja yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Buat catatan, diary atau buku doa. Bagaimana kita berdoa, tanggal berapa kita mulai doakan, kita punya satu harapan, kita doakan dengan kontinu, dan tanggal berapa dijawab. Lalu baca, renungkan bagaimana Tuhan itu sudah berbuat baik dalam kehidupan kita. Itu akan menolong iman kita tuh tetap terpelihara. Ingat bahwa Dia yang mengampuni semua dosa kita, bukan sebagian. Jadi jangan merasa tertuduh terus ya. There is now no condemnation in Christ Jesus. Itu Roma 8 ayat 1 ya. Bahasa Indonesianya mengatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi bahasa Inggrisnya bilang tidak ada penuduhan. There is now no condemnation. Lalu dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut ya. Kita perlu ingat kalau di bulan Agustus ini temanya adalah the power of knowing the truth ya, membuat kita merdeka. Maka kita perlu ingat juga bahwa hukum roh kehidupan ya, roh yang memberi hidup dalam bahasa Indonesianya di Roma 8 itu ya, telah membuat kita itu merdeka dari hukum dosa dan hukum maut ya. Bahasa Inggrisnya mengatakan the laws of spirit of life, hukum-hukum roh kehidupan. Nah, itu kita perlu pelajari ya. Ya, Tuhan sudah mengampuni dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Ya, di surah Petrus dikatakan ya, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Pegang itu, akui itu. Ada memang masa-masa mungkin kita sulit. Itulah saatnya kita bersekutu dengan Tuhan. Dan Mazmur 94 ayat 19 berkata, in the multitude of my thoughts within me, your comforts delight my soul. Ini salah satu yang kita peroleh waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam banyaknya pikiran-pikiran yang menguasai kita, yang menyerang kita, maka penghiburanmu itu membuat jiwaku bersuka cita. Jiwaku menjadi ringan, ya, jiwaku menjadi dipulihkan kembali. Itu Mazmur 23 ya. Engkau menyegarkan jiwaku, memulihkan jiwaku. Kita perlu membangun satu habit ya, lewat morning devotions ya. Belajar setia, dan kita melihat bahwa ini tahun di mana kita bangkit dan berkemenangan. Haleluya, amin.